Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 26 April 2022, hari biasa pekan kedua Paskah. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, Putra-Mu telah memberikan hidupnya bagi kami. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu dan jadikanlah kami manusia baru yang semakin sehati dan sejiwa untuk hidup dalam semangat kasih dan berbagi. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 3 ayat 7 sampai dengan 15. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup mana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nikodemus, orang Farisi. Pertemuan Yesus dengan Nikodemus diperkirakan setelah Yesus melayani setahun lamanya. Nikodemus sebagai seorang analitikus yang mencari tahu, mendengar berita-berita tentang Yesus. Dan yang unik dari dirinya adalah selalu mencari hal-hal positif dari Yesus. Maka kemudian dia minta supaya boleh berjumpa dengan Yesus, tapi jangan siang hari. Malam hari aja dinner. Maka dilaksanakanlah bersama dengan Yesus. Mengapa? Supaya orang-orang lain tidak tahu. Malam itu kan orang sudah di rumah. Waktu itu zaman belum ada listrik seperti sekarang. Pakai cempor lah. Ya pakai lilin lah. Tetapi mereka bisa berdua berdiskusi. Yesus menerangkan dengan gaya surgawi. Nikodemus menjawabnya dengan gaya duniawi. Jadi menggunakan hukum sebab akibat. Ketika Yesus mengatakan engkau harus dilahirkan kembali, jadi mana bisa? Bagaimana aku bisa masuk rahim ibuku lagi? Pasti kepalaku juga gak bisa masuk. Kan itu kan gak cocok dengan duniaku. Lalu Yesus mengatakan, kamu tahu gak angin? Angin itu bunyi, tapi tidak dari mana tahu, dari arahnya tidak tahu. Tetapi engkau lihat ada kan? Ada. Nah demikian pula roh. Roh itu menerangi manusia, dia ada. Dan kita harus ikut roh itu. Artinya bahwa secara rohani kita harus dilahirkan kembali, bukan secara fisik. Kasihan ibunya, apalagi kalau anaknya lebih besar daripada ibunya, habislah dia. Tetapi bagaimana
relasi Yesus dengan Nikodemus itu terjalin dengan akrab dan baik. Saling menghormati dan menghargai. Kenapa? Karena dasarnya adalah selalu berpikir positif. Dan Yesus menerangkannya tentang anak manusia. Yang tentu saja kalau dibuka kembali seperti Yesaya, diuraikan tentang anak manusia yang akan lahir dari tangkai Isai. Nikodemus faham, namun tentang ajaran Yesus dia mengkritisinya. Dan setelah bertemu dengan Yesus, Yesus menerangkan segala hal, dia mengkritisinya dan kemudian dia faham. Maka pengajarannya menurut Yohanes adalah tentang apa? Yang pertama adalah mereka tidak percaya. Akan siapa? Akan hal-hal surgawi yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena anak manusia telah turun dari surga mewartakan kabar tentang keadaan di surga. Dan kuncinya hanya satu, yaitu percaya. Kalau kita percaya, maka akan ada hal-hal yang positif yang bisa kita cerna dan kita terima. Maka jangan lupa jaga kepercayaan itu. Karena kalau sudah hilang, sudah rusak kepercayaan itu, kasihan deh. Tidak ada apa-apa lagi. Nikodemus menjalin relasi dengan Yesus sebagai orang yang bertentangan soal ajaran, tetapi bersahabat, saling menghargai dan menghormati. Dan hal ini perlu untuk kita saling menghargai dan menghormati bila kita berbeda iman, saling menghargai karena ada perbedaan. Dan di bawah satu atap, yaitu atapnya Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita diberkati.